Oke. Salah. Ulang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita, podcast Permata. Halo Mas Aski. Oh iya, Mas. Gimana kabarnya Mas Aski? Oh, baik, Mas Yano. Di sini dianterin apa naik motor sendiri, Mas? Oh, dianterin. Kenapa enggak? Boleh naik motor sendiri? Oh, belum boleh. Masih kecil ya? Oh, masih kecil. Oh, enggak punya SIM. Oke, Mas Aski udah makan? Oh, sudah ya. Dan Mas Yano Belum ini. belum. Ah, Makan beningan aja. nanti. Oh, ya. Oke, kita sini sama Mas Aski akan membahas tentang apa itu bullying atau perundungan. Mas Aski, saya izin bertanya-tanya tentang bullying Ya. atau perundungan. Kuncinya yang Mas keluar. Aski. Iya, iya. Soalnya Mas Aski di sini sangat apa ya? Sangat ahli dalam bidang itu bullying atau perundungan. Soalnya Umi abinya ketat di sekolahan sebagai ustadzah saya. Kok tahu Mas Yano? Soalnya kan saya sebagai muridnya. Muridnya. Iya. Oh iya. Oke Mas Aski, apa yang kamu ketahui tentang bullying? Oh, bullying. Yang saya ketahui tentang bullying itu suatu tindakan agresif yang biasanya dilakukan untuk mengintimidasi atau melawan lemah. Seperti yang besar ngetonjok yang kecil itu. Iya. Jadi Mas kayak Aski pernah dilakukan seperti itu? tidak pernah. Temannya baik-baik. Oh, baik-baik tuh ya. Oh, alim-alim. Alim-alim. Seperti saya. Oh. Oke, selanjutnya jenis bullying apa yang Mas Aski ketahui? Jenis bullying yang saya ketahui, yang pertama ada bullying secara fisik. Contohnya memukul atau menendang atau yang lain-lain itulah. Dan yang kedua ada bullying secara lisan. Contohnya mengejek nama orang tua atau Ya, teman yang mohon maaf, gendut gitu, ya gitulah. yang pendek. Nah, jadi yang ketiga juga ada bullying secara sosial. Nah, dan yang terakhir ada bullying secara internet. Bullying secara internet itu seperti kayak yang di sosmed gitu, Mas. Mas Aski pernah tahu yang di sosmed itu contohnya kayak gimana? Kayak gimana ya? Kayak yang katanya dihujat-hujat itu loh, Mas. Oh, kayak yang dihujat-hujat sama kritikers ya. Oke, selanjutnya menurut Mas Aski, apakah teknologi bisa menjadi wadah untuk menyakiti orang lain? Bisa, Mas. Karena bisa jadi handphone Iya. disalahgunakan untuk membuli. Jadi Bisa gunakan untuk membuli. kayak tadi lu Mas, internet itu. Oh. Kalau handphone tuh juga bisa buat ngaib-ngaib gitu ya. Kayak foto-foto temen terus diposting, dibuat jeda-jedu. Mas Aski pernah gitu? Oh, pengalaman saya tidak pernah. Oh, alhamdulillah.
Selanjutnya, yo saya tidak pernah lah. Kalau teman Mas Piano ada yang pernah dibuat gitu gak? Ada. Oh iya. Namanya itu Mas Bagus, Bagus. Mas Repa. Mas Repa. Ya, itu buat jeduk-jeduk sama Mas Putra. Oh, pakai helm itu Mas? Ya. Oh, pakai helm. Ya, Selanjutnya, apakah Mas Aski pernah merasa terintimidasi atau terancam di kelas? Oh, tidak pernah Mas. Karena kan tadi teman-teman saya baik semua. Alhamdulillah. Gak pernah diancam di kelas itu kalau pulang diteni ya aku ya balik tak cegat. Pernah gak? Belum pernah Mas. Alhamdulillah. Itu Mas Aski minum baju tegan. Saya izin makan ya, lapar. Makan. Gini Mas. Oke, selanjutnya menurut Mas Aski, apakah perilaku bullying akan terbawa sampai dewasa? Perilaku bullying terbawa sampai dewasa. Dari makan sih. Iya Mas, silakan. Saya juga lapar nih. Tadi pertanyaan Mas Kian apa? Bentar. Jangan. Dan saya tanya, menurut Mas Asli perilaku bullying akan bisa terbawa sampai dewasa apa tidak? Perilaku bullying terbawa sampai dewasa. Menurut saya sangat buruk sekali karena bisa mengubah generasi muda menjadikan trauma. Seperti traumanya seperti apa Mas? Ya. Misal kalau si A atau si B, nah, si B ini selalu nyerang si A dulu, terus si A nya kabur. Oh, jadi si A-nya merasa trauma. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apakah Mas Aski pernah menjadi korban bullying atau perundungan seperti itu? Belum pernah sih Mas. Belum pernah. Tapi temannya Mas Aski ada yang pernah jadi korban? Seperti dibully kakak kelas. Oh, tadi Mas kan ada. Tadi yang buat apa ya? Buat JJ itu Mas. Yeah. Itu kan termasuk bully internet. Sosial. Itu yang korban bullyingnya itu kayak marah apa biasa aja? Biasanya sih normalnya marah sih Mas. Kasian. Selanjutnya, bagaimana menurutmu sudut pandang perilaku bullying? Sudut pandang perilaku bullying. Sudut pandang perilaku bullying. Apa tadi Mas? Sudut pandang perilaku bullying. Sudut pandang perilaku bullying Mas. Karena itu Mas, kurangnya pengawasan orang tua. Jadi kayak anaknya tuh dibebasin Mas. Apa? Anaknya dibebasin. Kayak orang tuanya Mas-masan. ngebiarin kayak anaknya balapan. Selanjutnya menurut Mas Aski bagaimana pencegahan dari kejadian bullying? Pencegahannya ya diberi pengawasan yang ketat agar tidak terulang lagi. Kayak diberi pengawasan kalau di sekolah kayak guru gitu.
gurunya harus mengawasi terus murid-muridnya agar tidak membuli. Oke, yang terakhir, apa saja penyebab dari kejadian bullying menurutmu? Bisa biasanya karena si korban itu memiliki kekurangan atau lemah gitu. Terus si pembuli seperti ingin memiliki kekuasaan. Kayak yang apa ya? Ya gitulah pokoknya. Terima kasih Mas Rizky. Kita makan-makan dulu aja. Yang penting sini kenyang. Makan. Mas kalau beneran belum makan dari tadi? Belum Mas. Belum. Saya tadi pagi tuh habis ke Jakarta nemenin ibu saya. Terus siangnya itu ke tuh Bawen. Terus sore saya pulang ke rumah sebentar terus diajak main teman di Kali Banteng. Durian Mas. Buatan dong Ya Mas. kok kali-kali durian. Nongkrong biasa cah nong. Hujan. Iya. Hujan. Terus malamnya ke sini Mas. Sini. Sibuk banget Mas. Ya? Sibuk Pol. Orang sibuk. Oke Mas Rizky, terima kasih sudah kenyang di sini. Terima kasih Mas Rizky. Jangan kapok-kapok di sini Mas Rizky. Tidak kapok ini Mas kenyang. Saya akan menanyakan di podcast selanjutnya. Oke. Terima kasih. Sekian dari podcast saya dengan Mas Rizky tentang bullying. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.